Agung kepada orang-orang yang berani mencoba untuk menggagalkan kita. Rizal akan maju jadi calon. Ada pada manusia. Kasih uang 20. Ya deh. Pagi. Berapa dulu? Untuk bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan masyarakat Kota Palopo. Bapak Trisal Tahir hadir betul-betul ingin memperjuangkan masyarakat Kota Palopo, Bapak Ibu. Setelah terima permohonan sengketa proses pemilihan dari pasangan bakal calon wali kota Palopo, Trisal Tahir, Ahmad Syarifuddin, Bawaslu Palopo lakukan musyawarah tertutup atau mediasi pada Jumat, 20 September 2024. Sebelumnya, KPU Palopo mengumumkan hasil penelitian administrasi pasangan bakal calon wali kota Palopo. Pasangan Rahmat Masri Bandaso, Andi Tenrikarta, Putri Daka, Haidir Basir dan Farid Kasim Judas, Nurhaini dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Sementara, salah satu pasangan bakal calon wali kota Palopo yakni Trisal Tahir, Ahmad Syarifuddin dinyatakan tidak memenuhi syarat, TMS, administrasi. Pasangan usungan Gerindra dan Demokrat itu kemudian mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Palopo. Setelah itu, pihak Bawaslu Palopo menerima permohonan tersebut dan melakukan mediasi. Mediasi yang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Palopo itu dihadiri pasangan Trisal, Ahmad selaku pemohon dan Komisioner KPU Palopo selaku termohon. Sejumlah relawan pasangan dengan tagline, Palopo Baru, itu terlihat memenuhi depan kantor Bawaslu Palopo pada mediasi pertama. Mereka berorasi meminta Bawaslu Palopo untuk menegakkan keadilan. Mereka juga meminta agar pasangan Trisal, Ahmad dinyatakan memenuhi syarat. Puluhan personel TNI Polri juga terlihat berjaga di kantor Bawaslu Palopo saat mediasi pertama berlangsung guna mencegah gangguan Kamtibmas. Kabak Ops Polres Palopo, AKP Rafli mengatakan 63 personel ditugaskan mengamankan Bawaslu saat mediasi berlangsung. Namun, pada mediasi yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, Bawaslu Palopo belum menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga kembali melakukan mediasi kedua pada Sabtu, 21 September 2024. Mediasi hari kedua berlangsung sekitar 4 jam sejak pukul 15.30 WITA. Ratusan massa yang merupakan relawan pasangan dengan tagline, Palopo Baru, itu kembali mengepung kantor Bawaslu Palopo sejak siang hari. Setelah beberapa jam melakukan musyawarah tertutup, pemohon dan termohon serta pihak Bawaslu Palopo terlihat keluar dari ruang mediasi. Ketua Bawaslu Palopo, Hairana mengatakan kedua belah pihak telah menemukan kesepakatan pada mediasi kedua tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Kota Palopo kemudian menyampaikan putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan pada Minggu, 22 September 2024. Pembacaan putusan yang berlangsung di kantor Bawaslu Kota Palopo itu dihadiri Ketua KPU Palopo, Irwandi Jumadin selaku termohon. Sementara, pihak pasangan bakal calon Trisal, Ahmad selaku pemohon tidak menghadiri pembacaan putusan tersebut. Hasil kesepakatan antara pemohon dan termohon disampaikan oleh Ketua Bawaslu Palopo, Hairana dan anggota Bawaslu Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, PPPS, Widianto Hendra. Sudah kedua belah pihak sudah masuk sama lembaga negara harus saling menghormati dan itu wajib kami laksanakan. Jadi dalam sebisa mungkin secepatnya kami akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan Bawaslu. Apa isi musyawarah kemarin? Apakah bagaimana terkait dengan surat ini suku dinas pendidikan yang mengatakan ada perbedaan belangko dan ijazah Trisal? Itu sumbernya dari mana? Iya, hanya tersebar Pak di media sosial. Apakah itu benar? Ya, jadi terkait itu akan kami jelaskan nanti setelah kami menggelar rapat pleno penetapan calon wali kota dan wakil wali kota. Itu akan kami jelaskan semua terkait hal-hal yang selama ini menjadi polemik di masyarakat. Jadi putusan 3 kali 24 jam. Ya, Putusan Bawaslu. akan kami laksanakan. Terkait ini pemberitaan di media bahwa itu sudah memutuskan bahwa Trisal Ahmad ini memenuhi syarat. Bagaimana tanggapannya itu? Apa betul atau bagaimana? Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya sampai hari ini
Komisi Pemilihan Umum belum mencabut status TMS Saudara Trisal Tahir. Itu yang perlu kami jelaskan, karena untuk membatalkan keputusan itu harus melalui rapat pleno komisioner, dan kami belum melaksanakan itu. Kapan rencana rapatnya? Ya secepatnya, Apakah penetapan akan dilaksanakan hari ini? paling lambat pukul 23.59. Rapat pleno penetapan calon wali kota dan wakil wali kota akan kami laksanakan. Ya, saya kira dari poin-poin kesepakatan ya kami sudah menyampaikan tadi kalau harus ditindaklanjuti 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi, dan Pak Kodir silakan dijelaskan. Iya, jadi teman-teman, pertama kami sudah menyelesaikan proses sengketa sesuai dengan permohonan sengketa yang masuk, bahwa di dalam musyawarah tertutup telah ada kesepakatan para pihak. Kemudian kami juga mau mengklarifikasi bahwa dalam kesepakatan itu, seperti yang diberitakan media, bahwa tidak ada yang mengatakan MS dan TMS. Jadi tidak ada, sekali lagi, tidak ada kesepakatan yang mengatakan MS dan TMS. Teman-teman bisa baca kembali keputusannya, nanti bisa ditempel di luar dari silakan baca. Tidak ada yang mengatakan MS dan TMS, karena MS, TMS itu adalah kewenangan daripada KPU Kota Palopo, bukan Bawaslu. Kami hanya memfasilitasi sesuai dengan apa yang diamankan undang-undang. Dan sekali lagi teman-teman, dalam proses musyawarah tertutup tidak ada proses pembuktian, murni kesepakatan para pihak, baik itu KPU maupun daripada pemohon. Jadi kami dari Bawaslu mengarahkan dan memastikan bahwa dan mengingatkan kepada para pihak untuk bersepakat tidak dalam rangka pertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bahwa sudah ada kesepakatan yang sudah terjadi, kita hargai itu sebagai kesepakatan dari kedua belah pihak. Kami dari Bawaslu sudah memfasilitasi sudah tidak perundang-undangan. Sekatakan apa isi kesepakatan dan itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing secara hukum. Dan kami akan mengawal semua keputusan-keputusan yang disepakati oleh kedua belah. Itu poinnya. Terus perintah Bawaslu 3 kali 24 jam seperti apa itu? Untuk menindaklanjuti keputusan dari hasil kesepakatan ini, bahwa mereka sudah bersepakat, oke kita putuskan ada kesepakatan, dan kami akan mengawal dan juga menyampaikan kepada KPU bahwa harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa rekomendasi atau putusan dari Bawaslu itu harus ditindaklanjuti 3 hari kerja. Kalau di antara kedua belah pihak ada yang tidak menaati putusan dari Bawaslu, kira-kira ada sanksi atau seperti apa? Tentu akan ada prosesnya. Kalau memang ada kesepakatan itu tidak dilaksanakan kedua belah pihak. Yang jelas bahwa ini kan kesepakatan mereka. Ya, mereka yang bersepakat, mereka yang duduk bersama bersepakat. Kami hadir di situ menjadi mediator di situ, dan sekali lagi dalam putusan itu Bawaslu hanya mengingatkan agar tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya. Jadi kemarin kan sudah ada itu yang MS-TMS, saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dalam keputusan atau kesepakatan kemarin mengatakan MS dan TMS. Silakan teman-teman baca. Oke, sekira begitu. Ini Kak, terkait Ya, tidak ada alasan sama sekali dari pemohon untuk menyatakan tidak hadir. Kita sudah undang secara sesuai dengan aturan, kita undang secara tertulis, ada hukumnya. Kita sudah sampaikan. Kalau mereka tidak hadir itu haknya mereka, tetapi pembacaan putusan tetap berjalan sesuai dengan yang seharusnya terjadi. apa Kalau itu kita tidak tahu ya soal sanksi-sanksi itu. Yang jelas kami hanya bisa mengklarifikasi bahwa silakan teman-teman baca putusannya, coba baca putusannya, ada tidak yang mengatakan MS dan TMS? Tidak ada kan? Karena memang kewenangan itu kan bukan di musyawarah itu. Musyawarah itu hanya mendapatkan beberapa kesepahaman bersama, kesepakatan. Nah dari kesepakatan itu, soal nanti moralnya ada yang ditetapkan sebagai calon, ada yang tidak ditetapkan sebagai calon, itu urusan lain. Tapi yang jelas bahwa ada kesepakatan bersama sekretariat. Harus ditindaklanjuti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.